Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Abah Zidan di channel Bunga Sufi. Baik pemirsa, pagi ini kita sedang berada di lokasi keramat Gunung Galuh, salah satu keramat di Kabupaten Ciamis yang masih mencatat dan merekam jejak penyebaran Islam di tanah bekas Kerajaan Galuh. Di sini dimakamkan dua orang penyebar Islam. Yang satu adalah Adipati Adikusuma, beliau salah satu adipati di Kadipaten Galuh. Kemudian di ini yang saya sedang berada adalah penasehat adipati, beliau adalah Eyang Bagus Sataria yang mengembangkan Islam di bekas Kerajaan Galuh ini melalui jalur tarekat Sataria. Menurut sebuah hikayat dari para leluhur yang bisa dipercaya, antara Adipati dengan Syekh Bagus Sataria ini sama-sama punya minat yang sama untuk mendalami Islam. Dan konon Syekh Bagus Sataria ini salah satu ulama yang mampu menaklukkan kerajaan gaib di bekas Kerajaan Galuh. Beliaulah yang membuka tabir bagaimana para penguasa Keadipatian Galuh ini bisa berkomunikasi dengan bangsa-bangsa gaib, sehingga dikenal ada namanya Kerajaan Onom. Nah, Kerajaan Onom ini salah satu dari bangsa gaib yang bisa ditaklukkan oleh para adipati kegaluhan, sehingga kita melihat setiap hari ulang tahun Kabupaten Ciamis selalu ada budaya atau adat yang khusus untuk menyambut mereka yang dari Kerajaan Onom. Kisah ini sangat tenar, sangat masyhur, sangat tersohor di Kabupaten Ciamis. Nah, lalu bagaimana ini jejak sejarah Islam di Kabupaten Ciamis ini? Pada tahun 1700-an atau bahkan lebih tua dari tahun itu, Kerajaan Cirebon mengembangkan Islam ke Kerajaan Galuh melalui jalur utara. Jadi jauh sebelum Kerajaan Galuh menjadi adipati, itu sudah ada penyebaran Islam masuk ke Galuh Kawali, yang akhirnya pada waktu itu terjadilah antara peperangan kecil, tepatnya di daerah Raja Galuh Kuningan. Namun seiring dengan waktu, perlawanan ini tidak menyurutkan penyebaran Islam, karena ada sebagian yang kemudian tidak mau Islam itu lari ke Banten menjadi suku Badui, dan kemudian yang Islam tetap akhirnya menjadi pengembang Islam di bekas Kerajaan Galuh. Hingga suatu saat bekas Kerajaan Galuh ini, karena dengan masuknya Belanda pada tahun 1600-an, Belanda udah mulai menguasai Indonesia. Waktu itu tahun 1629 Sultan Agung melakukan penyerangan ke Batavia, dan Kerajaan Galuh salah satu yang mendukung penyerangan ke Batavia waktu itu 1629. Namun ketika Sultan Agung sudah wafat, digantikan oleh Amangkurat I dan Amangkurat II, Belanda bisa memenangkan pertarungan. Akhirnya tanah Priangan Timur ini, salah satunya tanah bekas Kerajaan Galuh ini, diserahkan kepada Belanda. Nah, pada zaman Belanda inilah kemudian Kerajaan Galuh menjadi Keadipatian Galuh di bawah Mataram. Dan sampai sekarang SK perubahan dari Kerajaan Galuh menjadi Adipati Galuh ini masih ada tercatat di Kerajaan Mataram atau di Sultan Yogyakarta ya. Nah, ini panjang sekali ceritanya karena dimulai dari Galuh Imbanegara ini ya, sebelum kita bicara Galuh yang sekarang. Jadi dimulai dari Negara Tengah, kemudian Galuh Imbanegara, lalu ke seperti yang sekarang. Adapun sekarang yang menjadi Kabupaten Ciamis ini, bahkan ibu kotanya sekarang ini, itu pada tahun 1915, itu pada zaman adipati yang dari Cirebon yang diangkat oleh pemerintah Belanda, karena keturunan-keturunan dari Keadipatian Galuh sudah tidak ada yang meneruskan, sehingga digantilah Adipati Sastrawinata yang dari Cirebon. Nah,
Oke, itu sejarah dari penyebaran Islam. Kemudian jejak-jejak Islam yang ada di bekas Kerajaan Galuh ini diantaranya ada dua warna dalam masyarakat. Ada pengaruh Mataram. Pengaruh Mataram itu ada arsiteknya, ada tata kotanya, ada sistem sosialnya, bahkan sistem permukimannya itu mengikuti Mataram. Sementara ciri-ciri kesundaannya sudah mulai hilang. Tapi sampai sekarang masih ada, seperti rumah panggung, seperti rumah adat dan sebagainya, itu masih ada. Kita lihat di kampung Kuta atau di kampung-kampung yang ada masih memegang adat Sunda, itu masih kita bisa lihat sampai sekarang. Adapun di luar itu, sistem sosial, sistem budayanya, kita mengadopsi antara Sunda dengan Mataram. Namun masih ada sebagian ahli sejarah yang mempertentangkan masalah ini, bahwa seolah-olah Mataram menjajah Kadipaten Galuh. Tapi sesungguhnya fakta yang sebenarnya bahwa ketika Amangkurat berkuasa, tanah Priangan Timur diserahkan kepada Belanda. Nah, itulah sejarahnya. Bagaimana kemudian Islam ini mulai menyebar dan menjadi agama masyarakat Kabupaten Ciamis. Awalnya karena setiap adipati menjadikan agama Islam ini sebagai agama resmi Kabupaten Keadipatian ya waktu itu. Nah, maka inilah salah satu penyebar-penyebarnya, Syekh Bagus Sataria. Nah, kemudian selain anak ini jalur Cirebon, kemudian jalur Mataram ada Syekh Abdul Muhyi yang dimakamkan di Pamijahan. Syekh Abdul Muhyi punya anak Syekh Abdul Wajah yang menyebarkan Islam di bekas Kerajaan Galuh ini. Dan makamnya sampai sekarang kita bisa lihat di daerah Kabupaten Ciamis. Dan masih banyak penyebar-penyebar Islam di bekas Kerajaan Galuh ini. Kemudian Adipati Adikusuma punya anak yang meneruskan kekuasaannya. Beliau adalah Adipati Arya Kusuma Diningrat yang menjejakkan sejarah dengan membangun Masjid Agung Kabupaten Ciamis pada tahun 1882 Masehi. Namun belum sempat beliau meresmikan Masjid Agung Kabupaten Ciamis, beliau keburu meninggal wafat, sehingga peresmian Masjid Agung Kabupaten Ciamis diteruskan oleh anaknya Adipati Kusuma Subrata. Nah, itulah pemirsa, kita sekedar mengenal sekilas tentang jejak Islam di bekas tanah Kerajaan Galuh. Sampai di sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.